akan membahas satu hal yang sangat penting. Sebenarnya sih tidak hanya untuk remaja, tapi untuk kita semuanya. Tapi menjadi perhatian, apalagi untuk orang tua yang punya anak yang menuju ke remaja seperti itu. Ini menjadi catatan yang sangat penting supaya kebutuhan gizinya juga tercukupi, kesehatannya juga pastinya baik seperti itu. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin tentang masalah gizi pada anak atau remaja gitu ya dok ya, ini adalah terkait anemia. Seperti apa sih dok? Iya, betul Mas. Jadi salah satu masalah nutrisi utama pada remaja ya, terutama remaja kita ini adalah defisiensi zat gizi mikro, khususnya anemia defisiensi zat besi. Yang ini memang berkaitan dengan perilaku makan yang kurang tepat ya, perilaku makan yang salah. Nah, anemia di kalangan remaja perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan di Indonesia itu mengalami anemia. Nah, apa bahayanya anemia? Ya, anemia ini berdampak pada remaja, terutama terhadap penurunan sistem imun, konsentrasi dan prestasi belajar, kebugaran dan produktivitasnya mereka. Sehingga hal ini memang harus kita atasi agar tidak terjadi pada remaja. Begitu, Mas. Oke, kita lanjut pada kedua. Kurang energi kronis. Ini terkait dengan gizi pada remaja juga, dok. Gimana nih? Iya, betul. Jadi kurang energi kronis itu ya atau tampak sebagai anaknya kurus gitu ya, bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi juga. Ya, di Indonesia itu ada beberapa sebab terjadinya kurang energi kronis, terutama biasanya karena alasan ekonomi ya. Jadi misalnya ekonomi keluarga yang kurang sehingga keluarga tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Namun saat ini di perkotaan besar fenomenanya yang terjadi itu adalah seringkali karena alasan psikososial, ya, sepertinya ya seperti misalnya untuk menjaga penampilan pada remaja putri, maka mereka berdiet secara ekstrim ya, sehingga mengalami kurang energi kronis. Nah, ini harus diingat juga bahwa kondisi remaja yang kurang energi kronis ini juga dapat meningkatkan berbagai risiko penyakit, ya, khususnya penyakit infeksi, gangguan hormonal yang juga berdampak buruk pada kesehatan mereka, sehingga harus kita cegah agar tidak terjadi kurang energi kronis pada remaja. Nah, itu dia, jangan sampai kita kekurangan energi kronis ya, terutama untuk para remaja yang dalam proses tumbuh kembang juga kan menuju dewasa seperti itu. Oke dok, yang selanjutnya juga tidak kalah penting dan kayaknya udah menjadi perbincangan umum ya tentang obesitas gitu kan. Kita lihat bagaimana para remaja ini kan banyak yang kurang suka dengan sayur atau buah atau bahkan tidak makan sama sekali sayur dan buah, kemudian suka makanan-makanan berpenyedap rasa gitu, waduh itu kayak surga banget gitu kan. Terus ditambah lagi mungkin 1,5 tahun belakangan ini ketika ya sekolah online, sekolah daring, mereka akhirnya memiliki satu habit baru, sedentary lifestyle ya, rebahan aja gitu, udah makan begitu rebahan gak olahraga. Nah ini gimana dok dengan obesitas nih? Iya, memang itu terbukti ya. Jadi menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi berat badan berlebih dan obesitas pada remaja itu meningkat. Pada usia 13-15 tahun itu sebesar 16%. Dan pada usia 16-18 tahun itu sebesar 13,5% yang mengalami berat badan berlebih dan obesitas. Nah, hal ini benar Mas, karena disebabkan pola makan yang tidak baik. Contohnya kurang mengkonsumsi serat, ya, kurang mengkonsumsi buah, atau sering mengkonsumsi makanan cepat saji yang mengandung kalori yang sangat tinggi. Selain itu benar, ya, remaja kita cenderung menerapkan pola sedentary life atau gaya hidup sedentary. Ya, banyak duduk, kalau sekarang mungkin di depan komputer, sehingga kurang melakukan aktivitas fisik. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan peningkatan resiko pada remaja terjadinya overweight ataupun bahkan obesitas. Oke, yang selanjutnya adalah stunting dok. Nah, gimana dengan stunting kan biasa kita dengar pada anak-anak, ternyata juga bisa terjadi pada remaja. Apakah ini terbawa dari anak-anak atau gimana nih dok? Ya, jadi remaja Indonesia memang banyak yang tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki tinggi badan yang pendek atau kita sebut dengan stunting ya. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek dibandingkan dengan standar WHO, yaitu lebih pendek 12,5 cm pada laki-laki dan lebih pendek 9,8 cm pada perempuan, dan ini sering tidak kita sadari. Ya, perawakan pendek pada remaja ini juga sering kita temukan tadi pada anak-anak yang memang kurang energi kronis atau terjadi gizi buruk atau malnutrisi. Nah, stunting ini juga menimbulkan dampak pada jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendeknya, mereka dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, ya,
penurunan fungsi kekebalan tubuh dan gangguan sistem metabolisme tubuh yang akhirnya nanti akan menimbulkan risiko penyakit pada jangka panjang. Contohnya penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung koroner, hipertensi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pencegahan dan penanganan stunting ini sekarang menjadi salah satu prioritas skala nasional ya untuk mewujudkan generasi yang memang sehat ya dan produktif, cerdas dan juga berkualitas. Begitu, Mas. Oke, yang terakhir Dok, rambut rontok. Nah, hubungannya dengan gizi dan remaja gimana nih, Dok? Ya, jadi penyebab tadi kurangnya asupan nutrisi yang baik memang dapat menyebabkan gejala salah satunya rambut rontok. Tetapi harus kita ingat juga pada remaja juga terjadi perubahan hormon ya, sehingga dapat menyebabkan rambut itu lebih banyak rontoknya dibandingkan usia dewasa. Ya, selain itu, selain akibat perubahan hormon dan tadi kurangnya asupan nutrisi, kondisi medis dan efek samping obat-obatan juga dapat menyebabkan rambut rontok pada remaja. Nah, yang paling sering ya saat ini rambut rontok pada remaja itu diakibatkan karena rambutnya memang rusak. Karena apa? Karena mengikuti hairstyle kekinian ya, tren-tren rambut pada saat ini sehingga rawan untuk terkena zat kimia atau proses-proses pemanasan dan lain-lain. Nah, itu juga dapat menyebabkan rambut rontok. Sehingga apabila anak kita ya atau remaja kita di rumah mengalami ini, kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa. Apakah memang hanya karena perubahan hormon, kurang asupan nutrisi, ada penyakit-penyakit lain, atau memang rusak karena akibat proses kimia. Nah, itu harus kita cermati. Oke, harus dicermati ya penyebabnya apa gitu yang akhirnya memicu kerontokan pada rambut anak-anak remaja kita. Baik, terima kasih Dr. Shina M. Gizi SPGK sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi hal yang baik ya bagi para orang tua yang ini anak-anaknya bentar lagi mau masuk usia remaja gitu ya. Harus disiapkan baik-baik supaya ya kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya semua bisa terjaga dengan baik.